Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Magister STIMIK Handayani Makassar. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas teknik pemrograman paralel, yaitu Molecular Dynamics menggunakan OpenMP. Nah, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Asep Indra, dan rekan saya di samping Jufriyadi, dan satunya lagi berhalangan hadir, yaitu saudara Edi Sofyan. Nah, untuk selanjutnya pendahuluan itu akan dibahas tentang dinamika molekul, paralel computing, dan masuk ke OpenMP, rumusan masalah, solusi masalah, dan analisanya. Nah, untuk penjelasan pertama saya akan berikan kepada saudara Jufriyadi untuk menjelaskan. Kepada saudara Jufriyadi, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami akan membahas tentang dinamika molekul, di mana dinamika molekul adalah bentuk simulasi komputer di mana atom dan molekul berinteraksi periode waktu berinteraksi selama periode waktu tertentu berdasarkan hukum fisika. Yang pertama, simulasi dinamika molekul mensimulasikan suatu persamaan pergerakan Newton, atau kita beri tanda sebagai F sama dengan M kali A, di mana gaya sama adalah F ditentukan oleh massa adalah M dan percepatan adalah A, atau energi yang ada didiskusikan antara energi potensial dan kinetik. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang parallel computing, di mana parallel processing adalah kemampuan menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi, atau dijalankan secara bersamaan atau secara simultan pada sebuah komputer. Nah, secara umum ini adalah sebuah teknik di mana sebuah masalah dibagi dalam beberapa masalah kecil untuk mempercepat proses penyelesaian suatu masalah atau penyelesaian sebuah proses yang ingin kita laksanakan. Nah, kemudian komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Nah, kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika atau fisika komputasi, kimia atau kimia komputasi, dan lain-lain. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, kita memerlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu proses atau masalah. Maka diperlukan perangkat lunak pendukung yang disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Kemudian selanjutnya pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Nah, tujuan dari komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerja menjadi sangat cepat. Untuk selanjutnya saya sarankan kepada rekan kami, silakan. Oke, berikutnya penjelasan tentang OpenMP. Nah, OpenMP yaitu API yang mendukung multiplatform untuk pemrograman multiprocessing shared memory pada C atau C++ dan Fortran. Di semua arsitektur prosesor dan OS, termasuk platform Solaris, IX, HP, HP UX, GNU atau Linux, Mac OS, dan Windows, ini terdiri dari kumpulan compiler directive
library routines, dan environment variable yang akan membuat rantai pada semua keadaan. Nah, OpenNP merupakan suatu teknologi non-profit yang diatur oleh OpenNP Architecture Review Board atau singkat OpenNP ARB. Termasuk di dalamnya vendor hardware dan software yaitu AMD, IMB, IBM, Intel, Cray, HP, Fujitsu, Nvidia, NEC, Microsoft, Texas Instruments, Oracle Corporation, dan masih banyak lagi. Nah, rumusan masalah dinamika dan fungsi kompleks biomolekul memiliki rentang skala waktu. Pergerakan internal protein terjadi dari 10 sampai 15 sampai 10 per 3 detik yang berkaitan dengan berbagai fungsi protein seperti katalisis enzim. Nah, pergerakan dinamika yang juga memiliki rentang dari beberapa sampai puluhan angstrom, 10 sampai 10 per 8 M. Simulasi komputasi menggunakan teknik dinamika molekul akan menyediakan informasi penting dan pemahaman biomolekul yang lebih baik. Dinamika molekul memberikan pengetahuan tentang dinamika makromolekul besar, termasuk sistem biologis seperti protein, asam nukleat, DNA dan RNA, serta membran. Metode ini telah digunakan secara luas untuk mengevaluasi sifat molekul secara komputasional, tanpa melalui tahap sintetis yang sifatnya lebih mahal. Dengan demikian, kami menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsipnya dinamika molekul selalu simulasi paralel dan sekuensial. Yang kedua, menganalisis dinamika molekul dengan program paralel dan sekuensial. Terus ketiga, menggunakan program OpenNP untuk mensimulasikan dan dinamika molekul. Nah, solusi dari masalah tersebut saat ini telah tersedia beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk simulasi dinamika molekul. Nah, prinsip dinamika molekul melalui simulasi paralel dan sekuensial. Nah, ini software yang digunakan dan standar dari hardware yang digunakan untuk simulasi. Nah, untuk selanjutnya simulasi tentang molekular dinamik ini saya akan tampilkan secara full screen di layar monitor Anda. Nah, ini contoh halaman yang dimana kita mengambil source code dari AMD OpenPMP, yaitu dari people.sc.fsu.edu. Di sini kita mengambil source code yang akan kita gunakan. Nah, ini contoh kodenya, kita copy lalu kita paste di halaman Visual Studio. Jadi kita menggunakan Microsoft Visual Studio dengan integrasi Intel C. Nah, di sini kita lihat pada script ini saya telah pastekan. Kita lihat pada scriptnya menggunakan beberapa variabel. Jadi source code ini mengimplementasikan molekul dynamics, mensimulasikannya secara sederhana, dan program menggunakan OpenP ini untuk komputasi paralel. Nah, selanjutnya kita lihat ada di sini variabel double, yaitu dt, itu dinamik, ada dinamik dengan nilai nilai 0,0001. terus step 6 nya itu 400. Di sini kita juga menggunakan fungsi dari OMP get6proc, yaitu untuk mengambil nilai prosesor, jumlah prosesor.
Terus pada pragma OMP paralel kita membuat variabel share yaitu f, nd, np, pos, val, dan pada variabel privat kita menggunakan i, j, k, i, j, d, dan d2. Dan pada pragma OMP itu menggunakan perulangan, dan untuk menghitung potensial energi juga menggunakan logika perulangan. Begitu juga pada untuk menghitung kinetik energi atau energi kinetik itu menggunakan perulangan. Nah, untuk update position, velocities, dan akselerasi itu menggunakan rumus, ya, rumus sedemikian bisa dilihat dan diimplementasikan dalam bentuk baris perintah C dalam bentuk perulangan. Jadi perulangan bersarang. Nah, itu berupa baris-baris kode tadi. Nah, selanjutnya kita coba menjalankannya. Jadi pertama-tama kita ubah dulu paralel propertiesnya, atau kita ubah dulu project propertiesnya ke bentuk paralel. Kita ubah ke bentuk paralel dengan membuka properties, pilih language Intel C++. Kita ubah OpenNP supportnya menjadi General Parallel Code. Setelah itu baru kita jalankan. Kita debug. Nah, bisa kita lihat dari hasil debug itu, kita lihat number prosesornya dan number threadnya itu 4 sama dengan number prosesornya. Nah, pada hasil eksekusinya itu menghasilkan beberapa proses, beberapa step dari 0 sampai 40. Jadi dia berkelipatan 40, yang mana sebelumnya kita tentukan nilai boxnya 10 dengan number prosesor 4, maka dikali 4 menjadi 40. Jadi akan naik step per step itu 40 dari 0, 40, 80, 120 sampai 400. Nah, pada pengeksekusian paralel ini kita melihat time-nya, ya, kita melihat waktunya itu 117 detik. 117 detik. Ini yang waktu yang dilakukan menggunakan paralel. Nah, coba kita melakukan eksekusi dengan menggunakan sekuensial. Jadi kita tinggal merubah lagi di propertiesnya. Kita tinggal merubah di propertiesnya yang tadinya paralel. Kita ubah menjadi generate sequential code. Setelah kita sudah rubah, baru kita eksekusi lagi. Nah, dari hasil eksekusi kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaan dengan sequential ini itu waktu eksekusi yang dihasilkan yaitu 128 atau 128 detik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dengan menggunakan paralel itu lebih cepat dibandingkan sequential. Nah, ini dari hasil simulasi kami. Nah, itulah tadi penjelasan dari simulasi molecular dynamics. Dan mungkin cukup itu saja presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk video ini bisa di like. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.